Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. La haula wala quwwata illa billah. Terima kasih Pak Ibnu ya. Pak Ibnu moderator yang mengantarkan pengajian ini. Ya seperti disampaikan tadi, saya ingin mengupas sedikit tentang akhlak, tapi dari perspektif Asmaul Husna. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita sering mendengar di berbagai pengajian bahwa definisi dari tasawuf dalam arti sebagai cara menjalankan syariat Islam secara lahir dan batin adalah at-takhalluq bi akhlaqillah, yaitu meniru akhlak Allah. Akhlak Allah itu apa? Akhlak Allah itu yang terrepresentasikan di dalam asma'nya, dalam sifat-sifat dengan asma'nya itu. Di dalam Al-Quran misalnya ada salah satu ayat yang berbunyi walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki asmaul husna, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan abaikan orang-orang yang menyimpang dari nama-nama Allah. Sayyidzawna ma kanu ya'malun, mereka akan dibalas dengan perbuatan mereka. Jadi Allah memiliki asmaul husna. Dari kecil kita sering mendengar, kita hafalkan ada 99 asmaul husna. Sebetulnya di antara para ulama terjadi terjadi perbedaan pendapat tentang identifikasi atau Asmaul Husna itu apa saja gitu. Hadis yang sahih itu hanya menyebutkan bahwa Allah memiliki 99 nama, ya 100 kurang 1 gitu. Tetapi tidak menyebutkan namanya apa saja. Yang kita hafalkan dalam misalnya di tiap sebelum sholat, huwallahu ar-Rahman ar-Rahim dan seterusnya, itu dikenal sebagai hadis mudraj. Hadis mudraj itu hadis redaksi hadis tapi disisipkan oleh perawinya. Jadi misalnya Bapak Ibu lagi ngajar, ngomong ke siswa, tolong nanti diikuti. Bapak cuma bilang, saya menulis sebuah buku. Lalu siswa mengembangkan, saya menulis sebuah buku judulnya ini. Nah itu sisipan selebihnya itu namanya mudraj. Jadi ulama kita mengidentifikasi ahli hadis bahwa penyebutan Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya sampai Dzul Jalali wal Ikram itu mudraj. Jadi sisipan oleh perawi yang disarikan atau disimpulkan dari himpunan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi sesungguhnya Asmaul Husna dalam arti nama-nama Allah itu tidak terbatas. Tapi secara tradisi kita mengenal 99 nama yang dan itu mu'tabar, memang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Cuman yang kita perlu tahu bahwa Asmaul Husna itu bukan hanya itu sesungguhnya, tapi lebih dari itu. Di dalam doanya Nabi pernah menyampaikan ada nama Allah yang ista'sarta bihi fi ilmi ghaib, yang Allah sembunyikan, Allah jadikan hak prerogatif dia semata, tidak ada yang mengenal kecuali hanya Allah. Jadi ada nama-nama yang hanya Allah yang tahu. Nah, kalau asumsikan saja bahwa Asmaul Husna ada 99, itu yang paling mudah. Kalau ada 99 Asmaul Husna, sementara bertasawuf atau menjalankan syariat Islam dengan baik adalah takhalluq bi akhlaqillah, meniru akhlak Tuhan yang terbahasakan melalui Asmaul Husna. Jadi bagaimana cara kita menerapkan akhlak lewat nama-nama Asmaul Husna tadi? Kita akan bahas sedikit saja. Di dalam tradisi tasawuf, jadi dalam hubungannya dengan kita, Asmaul Husna itu bisa kita lihat dalam 3 perspektif. Jadi ada yang disebut sebagai ta'alluq, kemudian tahaqquq dan takhalluq. Definisi ta'alluq itu kalau di dalam irfan disebutnya iftiqaruka ilaiha mutlaqan min haitsu ma hiya dallatun 'ala dzat. Jadi ketergantungan kita kepada Allah dari perspektif nama tertentu itu disebut ta'alluq. Misalnya kita sedang sakit, kita berdoa, ya Allah sembuhkan saya, maka sesungguhnya kita sedang menyebut
nama Allah dengan salah satu sifatnya, yaitu Syafi. Wahai yang menyembuhkan, sembuhkan saya. Meskipun kita menyebut nama Allah, karena Allah itu nama diri, itu proper name, jadi bukan nama sifat. Jadi kalau kita berdoa, sesungguhnya selalu yang kita sebut adalah nama sifatnya terkait kebutuhan kita. Saya lapar misalnya, ya Allah saya lapar, maksudnya wahai yang memberi makan atau yang membuat kenyang, dan seterusnya. Jadi ta'alluq itu kesadaran kita bahwa Allah memiliki sifat tertentu yang itu berhubungan dengan diri kita. Ketergantungan kita secara mutlak kepada Allah dalam salah satu sifatnya sesuai dengan momen yang kita alami di berbagai momen kehidupan kita disebut sebagai ta'alluq. Kemudian ada yang disebut sebagai tahaqquq, yaitu ma'rifatu ma'aniha bin nisbah ilaihi subhanahu wa bin nisbah ilaika. Jadi kalau tahaqquq itu mengenal dengan baik apa makna dari sifat tertentu itu yang dinisbahkan kepada Allah, ya, sesuai dengan transendensi, sesuai dengan kesucian dirinya, sekaligus mengenal dengan baik bagaimana sifat tersebut bisa kita terapkan dalam diri kita. Jadi ada batas yang berbeda. Misalnya sifat Rahman, penyayang, kita bisa meniru menyayangi anak, istri, murid dan sebagainya, menyayangi semua isi semesta. Tapi ada perbedaan kadar di situ antara rahmah yang diterapkan kepada Allah dengan rahmah yang diterapkan kepada diri kita sebagai hambanya. Itu disebut sebagai tahaqquq. Jadi kita sadar bahwa ada diferensiasi, ada perbedaan sifat, perbedaan nama dalam satu nama yang generik tadi itu antara kita dengan Allah. Kemudian ada yang disebut dengan takhalluq, ya. Takhalluq itu antaquma fiha ala ma yaliqu bika kama tunsabu ilaihi subhanahu ala ma yaliqu bihi. Takhalluq itu ketika sifat tersebut sudah terinternalisasi ke dalam diri kita. Sekali lagi dalam batas kepribadian kita, dalam batas yang tidak melampaui kedirian kita, disebut takhalluq. Jadi kalau sifat kudus, ya, sifat suci itu ada dalam diri kita, kita sedang menerapkan sifat Allah. Tapi ada perbedaan. Ketika sifat itu sudah terterapkan dalam diri kita disebut sebagai takhalluq. Oke, dari 99 nama misalnya, yang pertama kan Rahman dan Rahim, ya. Saya tidak akan membedakan secara khusus karena itu sangat filosofis, tapi secara umum saja. Misalnya bagaimana kita menerapkan sifat Rahman dengan Rahim. Secara umum misalnya dalam penafsiran tradisional, Rahman dengan Rahim dibedakan dalam acuan atau cakupannya. Jadi kalau Rahman sifatnya sangat umum, kalau Rahim khusus. Rahman adalah rahmah Allah, kasih sayang Allah dalam proses penciptaan. Jadi tidak terikat oleh apapun. Kalau Rahim biasanya digunakan dalam konteks orang-orang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima dalam Al-Qur'an. Allah nanti di akhirat sangat rahim, sayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, dalam kasus Rahman Rahim yang sifatnya adalah rahmah, kasih sayang, kita bisa terapkan dalam diri kita misalnya begini. Karena sifatnya generik, umum, seharusnya secara semestinya kasih sayang kita itu meskipun pasti prioritas kepada orang-orang terdekat kita, dan itu wajar, sangat manusiawi, tapi seharusnya dia tidak dibatasi oleh sekedar kepada orang-orang yang memiliki relasi dengan kita. Jadi bahkan kepada orang yang kita benci, meskipun kita nggak boleh benci sebetulnya, tapi kebencian itu sifatnya natural. Orang yang tidak kita sukai, kita tidak boleh menahan luberan kasih sayang kita. Misalnya sebagai guru ada satu murid yang terlalu aktif, terus kita kurang cocok. Jadi jangan sampai ada semacam pembatasan rahmah kita kepada murid itu, meskipun nggak mudah. Ya, kita berkali-kali dapat teori bahwa guru harus begini, tapi kan pada praktiknya yang kita hadapi lebih dari itu. Di jalanan misalnya serobotan akses jalan, ya, balapan segala macam, kita kesel, itu sesuatu yang sifatnya reaktif dan manusiawi. Tapi kalau mau kita meniru rahmat Allah ini, sifat Rahman, jadi takhalluq bi akhlaqillah, ya kita sebetulnya harus mampu, minimal ketika itu terjadi kita sadar, oh ini kita keliru, sehingga ada kontrol diri, kita bisa
oh ini tidak benar, terus kita kembali ke jalan yang tepat. Jadi Rahman dan Rahim. Rahmah bukan berarti menghalangi kita dari mengingatkan anak, murid atau orang yang kita sayangi, bukan. Kalau kita tahu berdasarkan prinsip kebenaran yang kita anut seorang anak itu melenceng, ya kita wajib mengingatkan dengan prinsip kasih sayang, dengan rahmah. Jadi bukan malah membiarkan sehingga dia semakin semakin tersesat atau semakin terperosok ke dalam kubangan itu, bukan. Jadi rahmah di situ. Kemudian rahim, ya, sifat rahmah dan rahim dari akar kata rahmah. Nama Asmaul Husna yang lain misalnya ada sifat Al-Malik, ya. Al-Malik itu yang menguasai, yang merajai. Jadi kalau dalam konteks sifat Al-Malik misalnya, ta'alluqnya apa? Ta'alluqnya adalah iftiqaruka ila talabit ta'yid minal malikil haq subhanahu fima istakhlafahu fihi. Iftiqar atau ketergantungan kita, ta'alluq kita dengan sifat Al-Malik adalah kesadaran kita bahwa kita selalu bergantung kepada bantuan Allah dalam hal untuk bisa menjalankan khilafah, ya. Khilafah yang Allah serahkan kepada kita. Khilafah dalam arti pengelolaan kehidupan di dunia. Jadi masing-masing kita disebut pemimpin oleh Nabi dalam hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka untuk bisa menjalankan peran sebagai kepala, ya, kepala bagi diri sendiri, kepala bagi keluarga, dan kepala bagi orang-orang yang menempatkan kita sebagai panduan, kita harus memohon ta'yid, ya, dukungan dari Allah, memohon pertolongan dari Allah sehingga kita tetap berada di jalan yang benar. Kesadaran ini disebut ta'alluq. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, dalam Al-Quran Allah tugas manusia adalah sebagai khalifah, jadi yang meramaikan, yang membuat bumi ini menjadi hidup. Nah, untuk bisa menjalankan itu kita butuh ta'yid, dukungan, bantuan dari Allah. Lalu tahakkuknya, bagaimana proses kesadaran tentang sifat itu dalam hubungannya dengan Allah dan dalam hubungannya dengan kita. Al-Malik huwallazi yanfudu amruhu idza taranat bihi iradatuhu wa la ya'tasu alaihi syai'un mimma yuridu ijra'ahu fi mulkihi wa bihadhihi nisbah yakunu lil 'abdi. Jadi yang disebut sebagai Malik, ya, raja atau orang yang punya dominasi, punya kuasa, adalah orang yang urusan dia itu mampu terrealisasikan jika berjalan sesuai dengan kehendaknya. Nah, di sini kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sering kita terjebak dalam rutinitas sehingga kita lupa terhadap diri yang paling sublim kita. Jadi menjalankan sesuatu karena rutinitas, ya, menjadi biasa saja. Tapi sehingga kehendak menjadi tertundukkan atau hilang bahkan. Saya sendiri sering keluar rumah nanti balik lagi, jadi nggak yakin sudah dikunci atau belum pintu itu. Itu contoh karena saking rutinnya perbuatan dalam mengerjakan sesuatu, kita menjadi nggak match, nggak satu garis itu antara yang kita lakukan dengan kesadaran kita yang dikontrol oleh kehendak. Sholat juga begitu, ya, sholat kita sering lupa segala macam. Artinya perbuatan yang kita realisasikan tidak digerakkan oleh iradah atau kehendak. Nah, iradah itu ya secara umum bisa kita geret menjadi niat, maknanya terus menjadi niat. Jadi dalam konteks Al-Malik, kalau kita ingin menerapkan sifat Al-Malik, maka kita harus seimbang antara perbuatan baik yang kita lakukan dengan kehendak. Jadi harus selalu sadar dalam setiap momen yang kita alami. Itu cara kita menerapkan sifat Al-Malik, yaitu takhalluq bi akhlaqillah. Kemudian takhalluqnya bagaimana? Internalisasinya bagaimana? Idza kanat iradatul 'abdi iradatul haqqi la budda min wuqu'il mirad. Kalau kehendak kita itu berjalan seiring dengan kehendak Allah, maka tidak bisa tidak pasti tujuan akan
tercapai. Fayasihhu alaihi ismul malik wa la yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil fa akuna sam'ahu wa basarahu wa yadan wa muayyidan. Dalam satu hadis Nabi, hadis qudsi, Allah menyebut dua bentuk jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Ada yang disebut sebagai qurbul faraid, kita menjalankan fardu amaliyah yang wajib ya, salat fardu, zakat, haji dan sebagainya. Sama qurbun nawafil, amal-amal ibadah sifatnya nafilah, suplementer atau tambahan. Di situ Allah berjanji kalau seorang hamba sudah menunaikan yang wajib lalu menunaikan yang nafilah dan Allah jatuh cinta kepada dia, maka Allah akan menggantikan peran-peran yang dilakukan oleh hamba itu, sehingga dia menjadi tangannya, menjadi mulutnya, menjadi mata dan sebagainya. Artinya semua aktivitas hamba yang sudah dicintai oleh Allah dan cinta kepada Allah itu sebenarnya dikontrol oleh Allah gitu. Jadi ini takhalluk, tentu takhalluk tingkat tinggi, tidak mudah. Jadi melihat semua penampakan sebagai manifestasi Tuhan. Dalam menjalankan apapun, seperti kata Sayyidina Ali, dia tidak melakukan sesuatu kecuali melihat Allah sebelumnya, setelahnya, dan ketika itu. Jadi dalam semua yang dapat kita lakukan, kita mampu melihat kehadiran Tuhan. Itu kan sangat tidak mudah, sangat sulit sekali. Tapi ini contoh bagaimana takhalluk bi akhlaqillah. Jadi menerapkan internalisasi nilai-nilai atau sifat-sifat Tuhan, sehingga kita bisa contoh, kita terapkan dalam diri kita. Memang tidak gampang. Kemudian Al-Quddus ya. Ini saya singkat saja. Al-Quddus itu kan maha suci ya, maha suci. Jadi ta'alluqnya apa? Ta'alluqnya adalah iftiqaruka ila hadzal ismi fi taqdisi dzatika amma qila laka tanazzah anhu khuluqan wa fi'lan. Ta'alluqnya adalah ketergantungan mutlak kita kepada Allah ya, dalam proses penyucian diri kita dari sesuatu yang seharusnya tidak kita lakukan. Ada dua hal. Misalnya terkait hak mutlak Allah, hak sebagai hak ketuhanan, maka ta'alluq kita harus nyadar bahwa kita jangan pernah mengklaim memiliki porsi ketuhanan sedikit pun. Ya mungkin jelas kita nggak ada yang merasa menjadi Tuhan, tapi perasaan independensi yang kepedean dalam independensi itu juga bagian dari cara kita menggagahi intervensi Tuhan. Itu sebetulnya kita merebut satu porsi ketuhanan tertentu. Kalau kita merasa mampu melakukan sesuatu di luar bantuan Tuhan, ini karena diri saya sendiri misalnya begitu, itu sesungguhnya kita sedang mengklaim satu aspek rububiyah secara ini ya. Ini kan soal hati. Jadi ta'alluqnya kita harus bisa sepenuhnya menjadi hamba, bahwa apapun yang bisa kita lakukan semua itu adalah karena Allah. Kemudian tahakkuknya yaitu al-quddus wal munazzah az-zatu amma la yajuzu alaihi mutlaqan. Quddus adalah yang terbebaskan, diri yang terbebaskan dari sesuatu yang tidak boleh. Jadi kalau dalam hadis Nabi dikatakan bahwa beliau diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak ya, tujuannya menyempurnakan akhlak, maka kita harus bisa menginternalisasi nilai-nilai akhlak yang baik. Tapi tambahannya seperti dalam hadis lainnya, menjauhi safsafah, menjauhi akhlak-akhlak yang rendah. Jadi kudus artinya kita mencoba mengosongkan diri kita, dari hati kita, dari sifat-sifat yang harus kita hindari. Misalnya hasad ya, hasad itu kan apa ya, sangat samar sekali. Kadang kita melihat teman kita dapat sesuatu, itu terbersit dalam diri kita
seharusnya saya yang berhak dapat. Itu hasad dan seterusnya. Atau rasa sombong, kiber. Dalam hadis disebutkan bahwa orang yang di dalam hatinya ada satu zarrah saja kesombongan, dia tidak layak masuk surga, tidak layak bahkan mencium bau surga. Kemudian rasa, ya, jadi kira-kira kudus itu negasi. Kudus adalah kalau mau kita terapkan dalam diri kita akhlaknya, itu menegasikan, menafikan sifat-sifat buruk di dalam hati kita. Kemudian takhalluknya tanzihu dzatika ma'nan wa hissan wa jumlatan wa tafsilan amma yu'tihi safsaful akhlaq wal mazam asy-syar'iyyati wal himamil qasirah anil makanatiz zulfa. Jadi takhalluknya, proses internalisasinya, jadi menerapkan sifat kudus ke dalam diri kita dengan cara menyucikan diri kita dalam hal maknan, artinya aspek ruhani kita, hissan, dan aspek zahir kita. Jadi bukan sekedar aspek psikologis saja, tapi juga zahirnya. Karena berpenampilan yang tidak harus indah, tapi berpenampilan yang pantas, itu juga bagian dari ajaran agama. Kita menghormati seseorang dengan secara zahir dengan sesuatu yang pantas, itu juga bagian dari menjalankan syariat Islam. Tetapi yang lebih penting sesungguhnya adalah yang batin. Karena Bapak Ibu semuanya, kalau kita petakan, ya, mungkin saya pernah sampaikan di sini, ajaran Islam itu kan ada dua secara umum. Ada yang zahir, ada yang batin saja, tidak ada zahirnya. Jadi betul-betul berurusan hanya soal batin, soal rohani. Misalnya tauhid, ya, mengesahkan Tuhan. Mengesahkan Tuhan itu tidak berhubungan dengan aktivitas lahiriah. Ya. Ada ajaran Islam yang zahir dan batin. Pasti. Salat misalnya, zakat, haji dan seterusnya. Ada dimensi batinnya. Hanya dua ini. Tidak ada satupun ajaran Islam yang hanya zahir, tidak ada batinnya. Tidak ada. Jadi ada dua, ada yang murni bersifat batin, ada yang zahir dan pasti ada batinnya. Ya. Kalau batinnya terkotori, zahir tidak diterima. Tapi tidak ada satupun ajaran Islam yang hanya zahir, hanya lahiriah. Tidak ada nilai batinnya, tidak ada. Karena itu menjadi penting untuk kita ingat kembali, kita sadarkan diri kita bahwa jauh dari soal kuantitas, ya, kualitas itu lebih penting. Tentu ya tanpa mengecilkan kuantitas, ya. Misalnya sedekah. Kalau kita bergerak di filantropi sosial misalnya, untuk bisa mengentaskan kemiskinan, yang diukur tentu adalah kuantitasnya, banyaknya. Dengan modal yang besar kita bisa mampu membantu menyelesaikan satu persoalan. Gitu. Tapi dengan uang yang kecil, ini secara sosial. Tapi kalau dalam hal itu meluap keluar. Tapi kalau diukur dari kita sebagai orang yang mutasaddiq, yang bersedekah, maka yang dilihat adalah kualitasnya. Jadi aspek batinnya. Jadi makna wa hissan, lahir dan batin harus suci. Jumlatan wa tafsilan, secara keseluruhan dan secara rinci. Jadi tidak setengah-setengah. Harus secara total sehingga kita terbebaskan dari safsaful akhlak. Dari akhlak-akhlak yang secara adat kita anggap tidak pantas. Ini mungkin juga sifatnya hierarkis. Misalnya jenis perbuatan tertentu bagi seorang murid bisa dimaklumi, tapi kalau dilakukan oleh seorang guru menjadi sangat tidak pantas. Karena ada pepatah yang kalau murid kencing, gimana tuh, lupa saya. Iya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sebetulnya kan sama, kencing berdiri antara murid dengan guru itu kan sama-sama sebetulnya, kasusnya sama.
Tapi karena kita melihat orang itu berdasarkan hierarki otoritasnya, maka tingkat kepantasannya berbeda. Sama halal haram misalnya begitu, perbuatan zina, dosa, semua zina dosa. Tapi dilakukan oleh orang biasa dengan dilakukan oleh ketua MUI tentu beda. Karena dia menjadi simbol satu instansi keagamaan gitu. Karena ada kasus di Indonesia, makanya saya sebut itu. Jadi safsaful akhlak, jadi akhlak yang rendah itu harus, kalau kita menerapkan sifat al-Quddus, maka kita menghindarkan diri kita dari segenap akhlak yang tidak pantas. Wal mazam syar'iyyati wal himamil qasirah, juga membebaskan diri dari hal-hal yang secara agama dipandang tercela, dan himam qasirah, termasuk juga membebaskan diri dari kemauan yang rendah. Jadi satu katakanlah tekad dalam berbuat kebajikan, kalau kita mampu di angka 10, kita baru 8, artinya kan skor kita belum maksimal. Jadi kehendak yang belum maksimal itu juga kita bebaskan diri kita dari itu. Kalau kita mampu melakukan satu kebajikan dengan, katakanlah kalau dibuat angka sampai angka 10, kita mampu, tapi kita baru 7 terus berhenti. Nah, ini satu mazhab syar'iyyah. Jadi secara agama kurang bagus gitu. Kurang bagus meskipun tidak buruk ya, karena kita seharusnya mampu lebih dari itu. Kemudian as-salam, ini sampai 6 saja. Ta'alluqnya atau ketergantungan kita adalah iftiqaruka ila hadzal ismi bi salamati dzatika min wuqu'i ma yulhiquka bil aib wa in waqa'a famin baqaihi wa istihkamihi. Jadi ta'alluqnya, kesadaran kita, ketergantungan kita kepada nama Allah As-Salam adalah saat kita bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam konteks agar kita selamat dari kemungkinan terjadinya aib di dalam diri kita. Artinya kita bergantung kepada Allah agar terbebas dari aib, sesuatu yang tidak pantas ya, sehingga melekat dalam diri kita. Tahakkuknya adalah as-salam huwa al-bara'ah min kulli ma yastahilu alaihi. Jadi tahakkuknya adalah keterbebasan dari sesuatu yang mustahil atau yang tidak, yaitu bagi Allah, itu yang tidak pantas. Sementara takhalluknya al-farqu baina hadzal ismi wal quddus huwa anna tanzih fi haqqil abdi innama waqa'a ba'da husuli ma yanbaghi ay yataqaddasa anhu. Jadi perbedaannya apa antara as-salam dengan al-quddus yang saya baca tadi, karena itu sama-sama keterbebasan. Kalau al-quddus itu tanzih dalam konteks hak seorang hamba setelah dia mampu meraihnya. Sementara as-salam qad yakunu bihadzal masabah wa qad yakunu ibtida'an yuslimuhu min qiyamil aibihi. Sementara kalau salam, keselamatan itu bisa jadi bahkan sebelum diperoleh. Alhasil dari tradisi kita mengenal setidaknya 99 nama. Ini sekedar contoh 6 saya sampaikan, bahwa proses takhalluq bi akhlaqillah, menginternalisasi sifat-sifat Allah, akhlak Allah. Kita mari bercermin pada dari sekian nama itu mana yang paling sesuai dengan diri kita. Mana yang paling sesuai dengan diri kita. Jadi setiap kita pasti berbeda-beda. Nanti suatu saat mungkin kalau pas sempat diperhatikan kira-kira mana nama yang paling relevan dan itu yang kita prioritaskan. Ya. Jadi kalau yang dominan di dalam hati Bapak Ibu adalah rahmah, ya, maka bisa tahakkuk dan takhalluk dengan nama itu. Kalau yang dominan adalah misalnya wibawa, ya, dzul jalali wal ikram, wibawa, haibah dan seterusnya. Ini bisa menjadi satu kontrol sosial. Jadi perannya berbeda-beda. Alhasil tidak terbatas. Jadi takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Kita meniru nama Allah, kita menerapkan nama-nama Allah itu ke dalam diri kita sesuai kadar kita sebagai manusia. Itu tidak ada batasnya dan tidak dalam satu hierarki. Dalam Al-Quran, qad alima kullu unasin
masyrabahu. Setiap manusia tahu mana masyrabnya, mana sumber yang sesuai. Kemudian juga di surat lain Allah berfirman, kul kullu ya'malu ala syakilatihi. Setiap orang bekerja, berkontribusi sesuai dengan batas dirinya. Jadi masing-masing kita sudah pasti ambil peran yang berbeda. Kita beribadah dengan jenis ibadah yang berbeda-beda. Ibadah dalam arti jalan menuju Tuhannya. Dan kita juga meniru, menginternalisasi nama-nama Allah sesuai dengan mana yang paling relevan dengan diri kita. Jadi alhasil itu kira-kira contoh. Selanjutnya bisa dikembangkan sendiri ya dengan imajinasi kita masing-masing. Bagaimana memahami Asmaul Husna dalam konteks menerapkan akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari.